Happy Sunday, Jemaat Tuhan yang diberkati semuanya, Jemaat Father's House Community Church. Ketemu lagi di streaming Sunday Service. Selamat pagi semuanya. Kita akan menyampaikan beberapa pengumuman sebelum nanti Anda mengikuti pujian penyembahan dan khotbah yang akan disampaikan Pastor Sam. Berikut ini adalah beberapa pengumuman yang saudara perlu tahu informasinya berkaitan dengan kegiatan-kegiatan di minggu-minggu ke depan. Yang pertama, ini berhubungan dengan perjamuan kudus saudara. Jadi nanti akan ada Jumat Agung yang dimana tentunya kita memperingati hari Jumat Agung dan di situ akan ada perjamuan kudus. Nah, teknisnya kita atur dengan cara jemaat menyiapkan sendiri roti atau cookies dan anggur atau sirup ya untuk perjamuan kudus di rumah masing-masing. Dan pengumuman selanjutnya yang kedua adalah silakan Kak. Oke jemaat Tuhan, kita belum tahu kapan ibadah kita akan berjalan seperti biasa. Tetapi jemaat tetap bisa mengikuti informasi di Instagram @fathershouse atau juga saudara boleh bertanya di iCare saudara, saling bertukar informasi tentang perkembangan di gereja kita ya. Buat yang belum follow, dipastikan ya follow dulu Instagramnya @fathershouse. Oke, pengumuman selanjutnya. Kami menghimbau untuk seluruh jemaat supaya menjaga diri baik-baik. Saudara, ini adalah himbauan yang dilakukan oleh pemerintah juga di dalam kondisi pandemi virus corona ini ya. Kita harus menjaga diri baik-baik dengan yang pertama menjaga kesehatan itu penting dengan nanti ada tips-tipsnya yang akan kita bahas sedikit. Jangan keluar rumah. Yang kedua, pastikan Anda tinggal di rumah, tidak boleh keluar. Kalaupun harus keluar rumah, pastikan itu untuk kepentingan yang mendesak atau yang penting gitu ya. Yang selanjutnya adalah kita tentunya ketika di rumah itu waktu yang baik untuk menyembah Tuhan bersama keluarga, belajar Alkitab, membaca buku-buku ya, berdoa bersama keluarga itu juga penting. Nah, di sini akan ada tips-tips bagaimana mengisi waktu luang ketika kita di rumah kan kadang sering bosen gitu Kak. Ya, gimana itu? Bosen. Cara tipsnya menurut Kak Yafet gimana? Mungkin olahraga kecil-kecilan ya. Olahraga di rumah ya, tetap bisa dilakukan. Atau pas panas-panas gitu bisa berjemur sambil pagi hari ya. Kalau siang gosong nanti. Gosong. Okay. Matahari pagi itu baik untuk kulit kita ya, di bawah jam 10 itu masih oke lah ya, kita bisa berjemur. Selain olahraga apalagi Kak yang kedua? Kalau saudara-saudari hobi yang suka memasak. Betul. Hobi memasak atau mempelajari menu-menu baru mungkin ya. Mencoba menu baru. Pakai Cookpad. Wah. Aplikasi itu ya, saya belum install. Istriku itu Cookpad. Oke. Kemudian juga membaca buku. Anda bisa bermain musik, misalkan menciptakan lagu baru seperti yang dilakukan di Ahmed. Main atau mungkin berkolaborasi sama rekan musisi lain ya, musisi lain untuk istilahnya biar menjaga hati kita tuh tetap senang ya, meskipun di rumah. Atau kalau yang suka narsis bisa main TikTok. Ya, TikTok yang lagi ngetrend sekarang di Instagram. Oke. Selanjutnya nih, setelah tipsnya tadi sudah, untuk jemaat yang digerakkan untuk memberikan persembahan dan perpuluhan dapat menghubungi Bapak Sigit, bendahara gereja kita, dan Ibu Yohana. Nah, nomornya bisa saudara lihat di deskripsi di video ini di bawah ya. Kemudian berhubungan dengan streaming ibadah youth Kak. Ibadah youth tetap ada. Ibadah youth tetap ada di YouTube channel Father's House, bisa disaksikan setiap hari Jumat jam 7 malam. Jadi kita nggak ketemu di gereja tapi tetap bisa nonton streaming YouTube-nya. Itu saja pengumuman minggu ini. Kita siapkan hati kita untuk mengikuti ibadah, menyembah Tuhan bersama-sama, juga mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan. Oke, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.
Shalom, saudara yang diberkati oleh Tuhan. Minum dulu. Pertama saya ingin katakan welcome home. Selamat datang dan selamat pulang ke rumah. Karena this is where the church begin. Disinilah, di ruang tamu, inilah gereja itu dimulai dan gereja yang sebenarnya. Nah, minggu ini saya percaya ini akan menjadi minggu yang dahsyat, bahkan minggu pertama di bulan April ini. Saya ingin katakan buat saudara bahwa saudara tidak akan mengalami breakdown. Saya tahu hari-hari ini ada begitu banyak orang yang sedang mengalami breakdown mentality. Ya, mentalnya breakdown, lemah, tawar hati, kecewa, bingung. Ya, saya berdoa buat saudara bahwa saudara tidak akan mengalami breakdown. Atau saudara juga tidak akan melihat breakout of virus corona ini lebih lagi di bangsa kita, di kota kita, bahkan di dunia. Kita akan melihat bulan April akan menjadi bulan di mana corona akan mulai going down. Ya, saya percaya itu dan saya ucapkan itu dan saya deklarasikan ini buat Indonesia. Bahwa corona akan turun dan turun dan turun dan turun dan terus turun. Tapi yang akan terjadi bulan April ini kita akan mengalami breakthrough. Breakthrough in miracle. Breakthrough dalam penemuan vaksin corona ini. Breakthrough di dalam kehidupan roh saudara. Breakthrough dalam mujizat. Breakthrough dalam kesembuhan. Breakthrough dalam kesehatan saudara. Tapi juga breakthrough dalam bidang keuangan saudara. Saudara tidak akan mengalami breakdown. Saudara tidak akan lihat breakout dari virus corona ini lebih luas lagi. Tapi saudara akan mengalami breakthrough dalam seluruh kehidupan saudara. Nah, hari ini saya ingin berbicara tentang how to walk in health and healing. Bagaimana saudara berjalan dalam kesehatan ilahi, divine health and divine healing. Nah, saya mulai dengan kata divine health karena saya mempercayai bahwa sejak awal kehendak Tuhan buat saudara adalah saudara hidup di dalam kesehatan ilahi. Kesehatan ilahi. Baru kemudian hidup dalam kesembuhan ilahi. Kalau saudara tidak sehat, ya saudara mungkin mengalami sakit penyakit dan serangan. Dan Tuhan sudah siapkan buat saudara remedinya. Tuhan sudah siapkan cure-nya buat saudara. Tuhan sudah siapkan kesembuhannya buat saudara. Jadi ada divine healing. Tapi the purpose of divine healing adalah saudara hidup di dalam divine health. Hidup dalam kesehatan ilahi. Itu adalah kehendak Tuhan dan itu adalah kerinduan Tuhan buat saudara. Dan ini juga yang menjadi doa saya sebagai Bapak. Saya berdoa buat anak-anak saya setiap hari mendeklarasikan kesehatan dan kesembuhan buat mereka. Saya berdoa buat keluarga rohani sebagai Bapak di dalam rumah ini, ya dalam jemaat dan seluruh anak-anak rohani. Saya deklarasikan ini sebagai Bapa untuk kesehatan dan kesembuhan ilahi. Bahkan tiap hari saya deklarasikan kebenaran firman ini, pernyataan dari surga ini. Bahwa Yesus dia telah datang memikul dosa saudara, dosa bangsa ini. Dan bukan hanya dosa yang dipikul, tetapi juga sakit penyakit kita, segala macam virus penyakit dia sudah sembuhkan. Oleh karena itu kesehatan dan kesembuhan itu adalah sesuatu yang normal, sesuatu yang natural, sesuatu warisan kehidupan yang sudah seharusnya kita hidup di dalamnya. Dan Tuhan ingin kita hidup di dalam seluruh janji yang dia sudah sediakan buat kita. Karena saat Yesus mati di atas kayu salib bagi kita, dia sudah menyelesaikan semua yang menyangkut persoalan apapun yang ada dalam hidup saudara. Dan persoalan yang ada di dunia ini. Dan juga persoalan-persoalan yang akan datang di dunia ini. Jesus is the solution. Yesus itulah solusi dan Yesus itu adalah jawaban buat semua persoalan ini. Penyakit, virus apapun juga. 2000 tahun lalu Yesus dia berkata, oleh bilur-bilurnya kamu telah disembuhkan. Dahsyat dan ajaibnya dari Tuhan adalah ini. Dia deklarasikan kesembuhan buat penyakit saudara itu 2000 tahun yang lalu.
Dia sudah sembuhkan seluruh penyakit dunia ini 2000 tahun yang lalu. Jadi penyakit apapun yang ada sekarang ini, mungkin ilmu kedokteran sedang kebingungan hari ini. Ya, John Hopkins University terus melakukan penelitian, ahli-ahli di bidang kesehatan terus mereka melakukan research dengan virus corona yang muncul sejak awal tahun ini bahkan akhir tahun di Wuhan. Seluruh para saintis dan ahli-ahli pakar kedokteran dan kesehatan dunia, mereka harus ambil dulu sampel virus corona ini, baru kemudian dibawa ke lab, baru mereka kemudian cari tahu. Dan ini menghabiskan entah berapa juta dolar, bahkan miliar untuk research, untuk menemukan cure, menemukan obat untuk virus corona ini, menemukan vaksin untuk corona ini. Tapi dahsyatnya ini dengan Tuhan. Bahwa sebelum penyakit corona ini ada, cure-nya Tuhan sudah sediakan 2000 tahun yang lalu. Jadi tidak ada yang perlu kita takutkan dengan apapun juga. Dengan penyakit bahkan virus ini baru saja mungkin awal permulaan. Sepanjang sejarah kita lihat begitu banyak virus-virus yang muncul di dunia. Yang telah membunuh begitu banyak orang. Tapi dahsyatnya saya ingin ingatkan kita dengan Tuhan kita. Semua dokter, semua ahli-ahli kesehatan, mereka harus temukan penyakitnya dulu. Ambil sampel virusnya. Baru kemudian mereka ke lab kedokteran mereka. Baru kemudian para ahli melakukan penelitian research untuk bisa menemukan cure-nya. Sumbernya di mana, apa obatnya. Tapi Tuhan, Dia sudah siapkan cure-nya bahkan sebelum kita tahu sakitnya apa. Sebelum virus ini ada, Tuhan sudah siapkan kesembuhan. Dan ini yang saya ingin kita gereja, para pemimpin-pemimpin di bangsa ini, kita fokus kepada solusi, fokus kepada kesembuhan yang Tuhan sudah sediakan dan siapkan buat kehidupan kita. Jadi jangan sibuk kita kemudian dialihkan, distracted dengan semua media dan berita-berita tentang betapa hebatnya corona, berapa banyak telah membunuh orang, berapa banyak yang terjangkit, terinfeksi oleh ini. Dan kita lose sight, kita kehilangan arah. Kita tertutup mata kita sehingga kita tidak melihat apa yang Yesus sudah kerjakan 2000 tahun lalu. Buat saudara dan buat saya, buat keluargamu, buat bangsa ini, buat Indonesia. Sehingga kita buka bersama-sama dalam 3 Yohanes ayat pasal yang ke-1. Hanya satu pasal dalam 3 Yohanes ayatnya yang kedua. Dan ini menjadi doa saya buat Indonesia. Dan ini juga menjadi doa saya buat saudara jemaat Tuhan di bangsa ini. Bahkan dimanapun saudara sedang mendengarkan saya berbicara. Dalam 3 Yohanes pasal yang ke-1 ayat yang kedua dikatakan demikian. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa. Ini Rasul Yohanes berdoa. Seorang rasul yang sangat dekat dengan hati Tuhan. Dia berdoa. Dan doanya adalah ini. Semoga engkau baik-baik. Dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Sama seperti jiwamu baik-baik saja. Rasul Yohanes dia berdoa. Dia berkata supaya engkau sehat. Supaya engkau baik-baik. Ini kata sehat dan baik-baik. Ini kata yang semua kita inginkan. Semua ingin kita mengalami. Bukan cuma untuk diri kita, sehat dan baik-baik. Sehat tubuhnya, baik-baik ekonominya. Ya, sehat Indonesia yang sehat, Indonesia yang baik-baik. Kita semua menginginkan dua kata ini. Sehat dan baik-baik saja. Tetapi dikatakan sehat dan baik-baik ini sama seperti jiwamu baik-baik saja. Kondisi sehat dan kondisi saudara baik-baik ditentukan oleh apakah jiwa saudara baik-baik dan sehat-sehat saja. Artinya kalau fisik saudara tidak sehat, kalau jasmani saudara tidak baik kondisinya, bahkan ekonomi saudara, sosial saudara, semua yang terjadi dalam hidupmu sepertinya tidak sehat dan tidak baik. Maka Rasul Yohanes dia berkata begini, bahwa akar sumbernya ada pada karena jiwa saudara tidak sehat dan tidak dalam kondisi yang prima. Dalam kondisi yang baik.
Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan begini. Beloved, I pray that in every way, dalam semua hal, you may succeed, sukses, berhasil, and prosper, makmur, diberkati, and be in good health, dan ada dalam kesehatan, good health, physically, sehat secara fisik, just as I know your soul prospers spiritually. Dalam terjemahan Amplified dikatakan dia berdoa supaya kita bukan cuma sehat dan baik, tetapi kita sukses, kita prosper, diberkati, kita dalam keadaan sehat secara fisik. Tapi Pak Yohanes dia berkata begini, bahwa ini semua akan terjadi, dikatakan kuncinya ada pada ini. Saudara harus memiliki jiwa yang sehat secara rohani. Nah, saya ingin kita belajar bersama-sama. Ini menjadi pesan buat saudara di awal bulan April ini. Dalam menghadapi semua yang sedang terjadi di bangsa kita, di keluarga saudara, bahkan di dunia ini. Buka bersama saya dalam Keluaran pasalnya yang ke-15. Dalam Keluaran pasal yang ke-15, di sini ada the key yang Tuhan sudah berikan sebagai sebuah kunci bagaimana saudara bisa memiliki hidup yang sehat, walk in divine health, tetapi juga dalam yang sama hidup di dalam divine healing yang Tuhan sudah siapkan buat kita. Lihat bersama-sama dalam Keluaran pasalnya yang ke-15, ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-27. 22 sampai 27. Dikatakan demikian, judulnya adalah di Mara dan di Elim. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau. Lalu mereka pergi ke padang gurun Shur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara, tapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kau minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air. Kayu di sini simbolik sebuah tindakan profetik, tindakan nubuatan Musa yang menggambarkan tentang kayu salib di mana Yesus mati dan disitulah cure, obat untuk semua sakit penyakit. Lalu air itu menjadi manis ketika Musa lemparkan kayu itu. Di sana diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka. Dan di sanalah Tuhan mencoba mereka, firman-Nya. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya. Dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya. Dan tetap mengikuti segala ketetapannya. Maka aku tidak akan menimpakan kepadamu. Perhatikan itu. Aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Aku Tuhanlah Jehovah Rapha bagimu. Tuhan yang menyembuhkan. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Dari perikop ini saya ingin kita belajar dan dengarkan rahasia yang Alkitab ajarkan buat kita bagaimana kita hidup di dalam kesehatan ilahi dan hidup di dalam kesembuhan ilahi. Saya sebut ini dengan prinsip 5M. Ya, prinsip 5M ini. M yang pertama adalah ini, miliki hati yang haus akan air kehidupan. Miliki hati yang haus akan Tuhan. Dan kita tahu bahwa air ini punya peranan yang sangat penting sekali. Karena 80% tubuh kita ini isinya adalah air. Oleh karena itu kalau saudara ingin hidup sehat, pastikan saudaraku. Pastikan saudara tentunya memiliki rasa haus. Karena kehilangan rasa haus ini merupakan sebuah tanda bahwa ada sesuatu yang tidak beres di dalam tubuh saudara. Ketika saudara kehilangan
nafsu makan, nafsu untuk minum, maka saudara tahu bahwa ada sesuatu yang harus dibereskan dalam sistem tubuh saudara. Ketika kehilangan rasa lapar dan haus ini, tubuh saudara sedang berkata bahwa saya sakit, ada yang harus diobati, ada yang harus diberesi. Pastikan saudara minum air yang cukup dari sumber air yang benar. Karena tubuh kita 80% isinya air. Saudara bisa belajar dan research tentang the power of water. Tentang pengaruh dan kekuatan dari air yang ada dalam tubuh kita. Oleh karena itu, pastikan ini yang pertama. Nah saudara tentunya air sebanyak apapun, sebersih apapun air itu, kalau saudara tidak punya rasa haus, tentunya saudara tidak akan berguna air sebanyak itu. Nah ketika saya bicara tentang air, saya bicara juga air secara jasmani, ya betul. Karena konteksnya di sini bangsa Israel di padang gurun sedang mengalami dehidrasi. Yang mereka butuhkan saat itu bukan pakaian. Yang mereka butuhkan saat itu bukan steak dan daging yang enak. Pada saat seperti itu yang mereka butuhkan bukan tuna bakar dari Manokwari itu. Tapi yang mereka butuhkan di padang gurun saat itu dalam kondisi kekeringan dan dehidrasi kepanasan. Yang mereka butuhkan adalah air yang murni. Air yang segar. Kita berkata, berbahagialah mereka yang lapar dan haus akan kebenaran. Kunci untuk saudara mengalami kesehatan bukan hanya fisik, tapi sehat secara roh, sehat secara jiwa, saudara. Itu adalah develop a heart, kembangkan terus hati yang lapar, hati yang haus akan Tuhan. Ini bukan cuma kunci untuk saudara hidup dalam kesehatan ilahi, tapi ini juga kunci untuk saudara mengalami pertumbuhan ilahi. Bertumbuh dalam seluruh hal kehidupan saudara ke arah Kristus. Bertumbuh dalam kedewasaan iman, kasih dan harapan saudara di dalam kepenuhan Tuhan Yesus Kristus. Develop rasa lapar dan haus ini dalam kehidupan saudara. Kalau saudara ingin hidup sehat. Ini M yang pertama. M yang kedua adalah ini. Miliki hati yang bebas dari kepahitan. Miliki hati yang bebas dari pahit. Nah, hari-hari ini salah satu akar dari banyak persoalan, bukan cuma sakit secara fisik, tapi juga sakit secara moral, sakit secara sosial, yang menuntun juga sakit kepada ekonomi, keuangan. Itu salah satu akarnya adalah ini, akar kepahitan ini. Hati-hati, bangsa ini dalam kondisi yang mereka dehidrasi, haus, ketika mereka lihat kolam, mata mereka tertuju kepada kolam air itu. Harapan mereka tertuju kepada kolam air itu. Tapi apa yang terjadi ketika mereka begitu semangat dan antusias bergairah, mereka menemukan harapan. Mereka bergantung penuh, hidup mati mereka ada pada kolam air ini. Tapi yang mereka temukan adalah ini kolam air pahit rasanya. Pahit rasanya. Kepahitan sumbernya ada pada ini. Ketika kita bergantung kepada apapun yang lain, kecuali kita bergantung kepada Tuhan. Yeremia, dia berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Terkutuklah orang yang mengandalkan diri sendiri. Terkutuklah orang yang hatinya menjauh dari Tuhan. Kepahitan terjadi akibat hati kita menjauh dari Tuhan. Hati mengandalkan manusia, siapapun itu. Dan hati yang mengandalkan diri sendiri. Siap-siap saudara, tanpa disadari saudara sedang ada dan menarik kutuk. Saudara tidak perlu pergi ke dukun-dukun untuk menarik kutuk atas hidup saudara. Tapi ketika hatimu menjauh, nah ciri hati yang menjauh adalah ini. Dia mulai bersandar pada kekuatan sendiri, bergantung pada inteleknya sendiri. Dan ini yang sedang terjadi hari-hari ini. Tuhan sedang berkata bahwa oke, kamu bisa, kamu pinter, you smart. Kamu pikir kamu sudah memiliki semua ilmu pengetahuan yang kamu perlukan. Dan Tuhan bilang, coba sekarang dengan virus kecil yang tidak nampak dengan mata jasmani ini. Bisakah kamu bergantung kepada sainsmu? Bisakah kamu bergantung kepada ilmu pengetahuanmu saat seperti ini? Tuhan sedang merendahkan kesombongan orang-orang paling sombong yang ada di dunia ini. Tuhan sedang berkata bahwa
Virus yang kecil saja. Seluruh dunia sudah panik hari ini. Kepahitan terjadi dan muncul. Itu oleh karena dimulai dari hati yang menjauh dari Tuhan. Hati-hati dengan ini. Sudah bisa belajar dan search out pengaruh dampak dari hidup dalam kepahitan. Hati yang benci, marah dan tidak bisa mengampuni. Efeknya untuk kesehatan saudara secara fisik. Itu sebabnya Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-15 dia berkata begini. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Agar jangan tumbuh akar pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Jaga hati saudara supaya jangan tumbuh akar pahit ini. Tidak mudah memang melihat kondisi sekarang ini. Karena pengaruh corona ini dampaknya bukan hanya buat kesehatan dan nyawa kita. Tetapi juga setelah ini ekonomi. Banyak orang saat ini sedang hidup dalam tingkat stres yang tinggi. Bahkan beberapa bukan berpaling kepada Tuhan dan merendahkan diri. Tapi justru hidup dalam kepahitan. Pahit yang tidak jelas kepada siapa mereka harus pahit hati juga. Pahit pada diri sendiri. Mungkin marah sama Tuhan. Marah kepada situasi, marah kepada pemerintah. Sehingga kebencian menyebar di medsos tentang corona ini. Menebarkan kebencian dan kepahitan ditularkan. Yang bisa menyebabkan kerusuhan dikatakan di sini. Orang yang pahit hati pasti pikirannya adalah rusuh. Hatinya rusuh. Hampir semua penyebab kerusuhan dimanapun. Itu oleh karena akarnya ada pada pahit hati. Hati-hati dengan virus ini. Karena ini virus yang lebih jahat dari virus corona sebenarnya. Kita dihebohkan terus, masih diskusi tentang lockdown dan seterusnya. Ya hari-hari ini. Dan ini tentunya membutuhkan sebuah keputusan yang tidak mudah begitu saja untuk deklarasikan lockdown. Masyarakat harus diedukasi apa artinya lockdown itu. Masyarakat harus diberitahu. Konsekuensinya kalau lockdown itu apa akan terjadi. Karena kalau tidak dicerdaskan dan diedukasi bisa terjadi masyarakat panik dan pahit dan marah. Marah ketika tidak ada makanan, marah ketika supermarket tutup, marah ketika mereka tidak dapatkan kebutuhan pokok mereka. Ini bisa menyebabkan kerusuhan bisa terjadi. Dan di beberapa kota itu sudah terjadi. Saya ingat betul ketika Depok itu diumumkan ada 2 orang yang meninggal. Oleh karena corona ini Jakarta langsung ada rush di supermarket. Orang menimbun makanan karena saking panik dan takutnya mereka. Ketakutan ini sendiri sebenarnya justru yang bisa menyebabkan saudara sakit. Takut yang berlebihan itu memberitahu bahwa jiwa saudara, pikiran saudara dalam keadaan tidak sehat. Dan ini yang menyebabkan tubuh saudara menjadi rentan terhadap virus penyakit. Apapun juga, jangankan corona. Saudara kena hujan sedikit dan angin, sudah langsung masuk angin. Kenapa? Karena imun sistem saudara menjadi rentan ketika saudara hidup dalam ketakutan, kepanikan, kepahitan dalam hidup ini. Oleh karena itu saudaraku, rahasia yang Paulus katakan dalam Ibrani pasal yang ke-12 adalah untuk saudara bisa bebas dari pahit ini. Dikatakan jangan menjauhkan diri. Jangan menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Jangan menjauhkan diri dari kasih karunia Tuhan ini saudaraku. Jangan menjauhkan diri. Tuhan ingin untuk saudara sungguh-sungguh bisa hidup sehat dan hidup sembuh. Kunci untuk saudara tidak pahit adalah ini. Bergantung bersandar pada kasih karunia. Dan hidup dalam kasih karunia Tuhan ini saudara. M yang ketiga adalah ini. Miliki pola hidup yang bersyukur. Miliki sebuah pola hidup yang terus bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan saudara. Dan jangan biarkan saudara sungut-sungut itu menguasai saudara. Bangsa Israel ketika harapan dan kenyataan tidak jadi, tidak match dan tidak sesuai. Hasilnya adalah ini persungutan. Mereka bersungut-sungut dan mereka bersungut-sungut. Mereka ngomel, mereka marah.
Yang ketiga, M yang ketiga adalah ini. Miliki hati yang selalu memuji dan bersyukur kepadanya. Bukan bersungut-sungut. Lawan kata bersungut itu adalah memuji dan bersyukur. Miliki ini. Saudara ingin hidup sehat, saudara ingin sembuh, miliki hati yang selalu bersyukur dan memuji Tuhan. Saudara mungkin punya banyak alasan untuk saudara ngomel dan bersungut saat-saat ini. Tapi saudara juga punya lebih banyak alasan untuk hari ini bersyukur. Hari ini untuk menyanyi, hari ini untuk memuji Tuhan. Hari ini untuk angkat hati saudara kepada Tuhan. Mazmur 103 dia berkata, pujilah Tuhan hai jiwaku. Ini waktu untuk jangan biarkan jiwa saudara memikirkan, merasakan apa saja yang dia mau. Khususnya kondisi saat ini di dunia begitu kuat sekali pengaruh-pengaruh media sosial dan suara-suara begitu banyak di luar sana. Tapi dengarkan, filter semua suara-suara itu. Tetapi fokuslah dengarkan suara Tuhan. Mazmur 103 berkata, pujilah Tuhan hai jiwaku. Bless the Lord oh my soul. Bicara pada jiwa saudara. Bicara pada emosi saudara. Bicara pada keinginan saudara. Dan berkata, jiwa pujilah Tuhan. Emosi pujilah Tuhan. Pikiran bersyukurlah kepada Tuhan. Bicara pada jiwa saudara. Sebab dia telah mengampuni dosamu. Dan dia telah menyembuhkan segala sakit penyakitmu. Dia sudah tebus hidupmu dari lubang kubur. Dia telah mahkotai kepalamu dengan kasih setia dan rahmat. Dan dia membaharui kekuatanmu. Sehingga engkau terbang tinggi bagai Raja Wali. Saudara, bersyukurlah. Fokus Mazmur 103 ini. Dan saudara akan temukan alasan kenapa saudara harus bersyukur. Kenapa saudara harus memuji Tuhan hari ini. M yang keempat. M yang keempat adalah ini. Miliki mata yang tertuju kepada Yesus Jehovah Rafa saudara. Ada 1.000 orang dilakukan tes. Ini berkaitan dengan M yang ketiga. Dan mereka dites 1.000 orang ini. Untuk mereka bersyukur, banyak memuji, berpikir positif. Ya. Dan hasilnya adalah hidup mereka itu meningkatkan tingkat kesehatan mereka secara fisik. Dan ini terbukti. Bukan sugesti, tetapi inilah sesuatu yang faktual. Ya, dan terbukti. M yang keempat lagi, miliki mata yang fokus kepada Yesus Jehovah Rafa. Dikatakan, aku Tuhan yang menyembuhkan kamu. Ketika engkau mengikuti ketetapanku, Tuhan berkata, aku tidak menimpakan penyakit manapun yang aku timpakan kepada orang Mesir ini. Yohanes pasal yang ketiga, ayat 14 dia berkata, sebagaimana Musa meninggikan ular di padang gurun, demikianlah anak manusia harus ditinggikan. Yesus ditinggikan. Tulah-tulah menyerang bangsa Israel. Ular-ular menggigit mereka. Tapi kemudian Tuhan berkata pada Musa, buat sebuah tiang dan taruh ular tembaga di atasnya. Gambaran tentang Yesus. Siapa yang memandang ular di atas tiang itu, mereka akan sembuh dari semua sakit penyakit mereka. Mereka tidak akan mati, tapi mereka akan hidup. Pandang dia, saudara. Pandang Yesus, Jehovah Rafa, saudara. Pandang dia, percaya kepadanya dan deklarasikan ini, saudaraku. Dan M yang terakhir, yang kelima. Inilah miliki pola hidup yang sehat. Miliki pola hidup yang sehat, saudara. Untuk saudara memiliki pola hidup yang sehat, itu pertama adalah ini. Pilihan ada pada saudara. Karena hidup sehat adalah sebuah pilihan. Pilihan-pilihan yang saudara buat tiap hari. Pilihan apa yang kau ingin makan, pilihan kau mau tidur jam berapa, pilihan apa yang kau mau pikirkan setiap hari. Miliki pola hidup yang sehat. Pola makan yang sehat, pola istirahat yang sehat, pola pikir yang sehat. Itu adalah tanggung jawab saudara dan saya. Bukan tanggung jawab Tuhan. Tuhan siapkan makanan yang sehat. Tuhan siapkan semua yang diperlukan untuk kita bisa hidup sehat. Tapi tanggung jawab untuk kita hidup sehat ada pada kita. Divine healing and divine health. Dia sudah siapkan buat kita semuanya. Tuhan ingin, tidak mau cuma kita mengalami kesembuhan. Karena tujuan dia sembuhkan saudara adalah supaya saudara hidup dalam kesehatan ilahi. Lebih baik mencegah
dan tetap hidup sehat daripada mengobati kalau saudara sakit-sakitan. Banyak orang terlambat, telat. Kadang-kadang sudah akut, sudah stadium 4. Baru kemudian dia periksakan kesehatannya. Mulai kemudian diet, mulai makan yang sehat. Nah, sudah saat-saat seperti itu saudara akan mengalami kesulitan. Perlu mujizat kalau sudah kanker stadium 4. Dan mulai agak sedikit terlambat kalau sudah berpikir ingin diet dan hidup sehat. Kalau sudah divonis stadium 4. Sekarang inilah waktunya. Mulai develop pola hidup yang sehat ini. Pola pikir yang sehat. Saya selalu berkata bahwa hidup sehat itu kuncinya cuman ada di mulut saudara. Awasi apa yang masuk dan kemudian awasi yang keluar dari mulut saudara. Awasi yang masuk adalah apa yang saudara makan. Yang keluar adalah apa yang saudara katakan. Karena apa yang kau katakan itu bersumber dari hati saudara. Yuk hari ini saya mengajak saudara untuk berdoa bersama-sama. Saya ingin kita deklarasikan bersama-sama dan saya akan deklarasikan bersama dengan saudara yang sedang menyaksikan dan ikut ibadah di minggu pertama bulan April ini. Dia Jehovah Rapha. 5M ini pegang. M yang pertama apa tadi saudara? Miliki rasa lapar dan haus akan air kehidupan. Ya, pastikan saudaraku, tubuh saudara 80% air ini diisi. Dapatkan air yang benar, yang bersih, yang murni. Yang cukup asupan airnya. Minum air yang banyak. Ada banyak sekali manfaat dari air ini. Ya, minum. Dan bukan cuma air secara jasmani. Tapi untuk kesehatan roh saudara dan jiwa saudara. Saudara harus minum air kehidupan dari Tuhan dan dari tahtanya itu. M yang kedua itu adalah miliki hati yang bersih dari kepahitan. Jangan simpan pahit. Yang ketiga, M yang ketiga, miliki hati yang selalu bersyukur dan memuji Tuhan. M yang keempat, miliki mata yang terfokus kepada Yesus Jehovah Rapha. Dan M yang kelima, miliki pola hidup yang sehat. Mulai dari hari ini. Saya ingin kita berdoa bersama-sama buat saudara dan kita akan berdoa untuk Indonesia. Dan kita akan deklarasikan Tuhan dia Jehovah Rapha buat Indonesia. Mari saudara-saudara, saya undang saudara untuk bersama-sama. Kita akan berdoa. Dimanapun saudara, mungkin di jalan, mungkin di rumah. Mari kita angkat hati kita dan berdoa bagi bangsa kita. Kita ingin deklarasikan hari ini. Di minggu pertama bulan April ini akan menjadi bulan breakthrough. Bukan bulan breakdown atau breakout yang lebih luas lagi corona di bangsa kita. Tapi ini akan menjadi minggu awal untuk sudah mengalami breakthrough. Breakthrough. Para pemimpin-pemimpin mengalami breakthrough. Ilmu kedokteran mengalami breakthrough dalam penemuan cure buat corona ini. Breakthrough dalam mujizat kesembuhan dan pertobatan di bangsa kita Indonesia hari ini. Ini bukan waktu untuk kita sembunyi. Dan ini bukan waktu untuk kita jadi penonton, apalagi jadi hakim buat apa yang sedang terjadi di bangsa kita ini. Ini waktu untuk gereja bangkit menjadi jawaban. Gereja menjadi solusi. Gereja berdiri secara aktif. Gereja berdiri aktif, proaktif, dan menjadi solusi. Mari kita masuk ke dalam alam roh dan kita berdoa bersama-sama. Angkat hati kita. Kita menyanyi, menyembah Tuhan. Dan deklarasikan pesan profetik ini. Bahwa Tuhan dia Jehovah Rapha. Buat hidupmu, keluargamu, orang-orang yang kau cintai. Untuk kotamu, buat bangsamu. Mari kita nyanyi bersama-sama. Kita sembah dia. Untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Ucapkan berkat atas Indonesia
biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Mari kita menyanyi bersama-sama. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami, agar namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Mari kita nyanyikan referen kedua. Kami rindu Tuhan, kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Mari kita angkat tangan sama-sama ucapkan berkat. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami, agar namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh. Mari kita sembah, kita naikkan doa kita bersama-sama. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan Indonesia, agar namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Sekali lagi kita nyanyikan sama-sama, yuk. Yuk. Di bangsa ini kami berdiri, ya Tuhan. Kami berdiri bagi bangsa kami dari Sabang sampai Merauke. Kami bawa hati kami bawa hidup kami saat ini. Kami berdiri bagi Indonesia. Kami membela bangsa ini di hadapan-Mu. Engkau sudah tembus Indonesia dengan darah-Mu, Tuhan Yesus. Engkau sudah sembuhkan Indonesia 2000 tahun yang lalu. Saat ini kami deklarasikan saat ini Tuhan kesembuhan, kesehatan buat Indonesia. Kami deklarasikan Jehovah Rafa buat Indonesia. Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang memulihkan. Saat ini bangkitkan Tuhan umat-Mu di bangsa ini, yang mendengarkan panggilan-Mu untuk berdiri bagi bangsa ini. Engkau berkata Tuhan bahwa Engkau mencari seorang yang mau berdiri membangun tembok bagi bangsa ini, mau berdiri untuk melindungi bangsa ini dari segala serangan kerajaan kegelapan, serangan kuasa-kuasa jahat, serangan virus ini. Dan Kau mencari seorang yang mau mempertahankan negeri ini. Dan pada saat ini kami berdiri Tuhan, ini kami berdiri mau bangun tembok Tuhan. Kami mau berdiri mempertahankan kota bangsa kami dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Kami berdiri Tuhan bagi para pemimpin-pemimpin bangsa kami. Kami mau berdiri Tuhan buat menteri-menteri, semua kabinet Tuhan, eksekutif,
legislatif, yudikatif Tuhan, yang bersatu bersama-sama sedang bekerja bagi bangsa kami. Kami deklarasikan sekali lagi khususnya para dokter-dokter, perawat-perawat saat ini, fakultas-fakultas kedokteran, ahli-ahli di bidang kesehatan. Dalam nama Yesus kami ucapkan dari breakthrough Tuhan, dalam nama Yesus. Breakthrough Tuhan dalam penemuan vaksin untuk corona. Breakthrough Tuhan dalam ilmu kedokteran. Ada invention, ada penemuan-penemuan yang baru dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Saat ini Tuhan kami ucapkan dalam nama Yesus. Kami ucapkan di dalam nama, kami deklarasikan sekali lagi kesehatan, kesembuhan bagi bangsa kami Indonesia. Kesembuhan kami ucapkan Jehovah Rafa buat Jakarta. Mereka yang Tuhan PDP, pasien dalam pengawasan, mereka yang positif corona, kami deklarasikan Kau Jehovah Rafa buat mereka. Tuhan penyembuh bagi mereka di dalam nama Yesus Tuhan. Mereka yang PDP di Jawa Barat, di Bandung dan sekitarnya, di Provinsi Banten, dan seluruh provinsi-provinsi di Jawa Timur Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan. Kami ucapkan Kau Jehovah Rafa buat mereka. Tuhan yang menyembuhkan, karena 2000 tahun lalu Engkau sudah menyembuhkan sakit penyakit. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Kami bersyukur sekali lagi. Engkau akan ubah. Engkau akan ubah Tuhan yang pahit menjadi manis. Sebagaimana Musa melemparkan kayu ke kolam yang airnya pahit, demikian Tuhan saat ini, dalam nama Yesus Tuhan, biar salib Tuhan Yesus, semua orang memandang salib Yesus Tuhan dan mereka disembuhkan. Dan kami katakan saat ini Indonesia, jangan lihat corona, jangan lihat badai, jangan lihat sakit penyakit, lihat kayu yang kasar di mana Yesus tersalib di sana bagimu. Karena Tuhan berkata, siapa yang memandang salib itu, kamu akan sembuh. Kamu akan sembuh. Panggil dia Jehovah Rafa. Apapun agamamu, apapun sakit penyakitmu, dimanapun kau berada saat ini, wherever you are, just call upon the name of the Lord. He is Jehovah Rafa for you, the Lord that healed you. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih semua rumah sakit yang ODP, PDP, kami ucapkan ini Jehovah Rafa, the presence of God, kehadiran Jehovah Rafa akan nyata Tuhan di rumah sakit, dokter-dokter, rumah perawat-perawat di seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia. We declare ini Tuhan, kami deklarasikan ini. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan buat berkat dan anugerah buat bangsa kami Indonesia. Kami akan ucapkan berkat setiap kali buat Indonesia. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan Indonesia, agar namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Mari angkat tangan saudara dan terima berkat Tuhan. Terima berkat dari Bapa saat ini. Kasih-kasih Tuhan saat ini. Terimalah anugerah damai sejahtera dari Bapa di surga yang sangat mengasihimu dan mencintaimu. Jangan pernah kau lupakan ini. Dan terima kasih Yesus Tuhan yang sempurna tanpa syarat, menjagai hatimu, pikiranmu, perasaanmu hari-hari ini. Dan biar kuasa Roh Kudus dengan segala karunia, urapan dan kuasa memenuhi hidupmu dan memakai hidupmu untuk menyatakan kesembuhan, menyatakan berkat, menyatakan mujizat Tuhan dimanapun kau berada saat ini.
Bahkan di rumah tanggamu saat ini, di mana engkau ada duduk bersama dengan anak-anak, istri, keluargamu saat ini. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, mengucapkan berkat di rumah tangga itu. Ada mujizat di ruang tamu mereka. Ada kesembuhan Tuhan di ruang makan mereka. Saat ini kami ucapkan berkat ini. Karena itu, aminkan berkat ini. Diberkatilah keluargamu. Diberkati anak-anakmu. Diberkati pekerjaanmu. Diberkati pelayananmu dan diberkati perjalananmu. Dan semua yang kau sentuh dengan tanganmu diberkati oleh Tuhan. Dan berkati juga mereka Tuhan yang memberikan persembahan, yang membawa perpuluhan, membawa persembahan mereka kepada Tuhan. Tuhan memberkati dan lipat gandakan berkat dan anugerah dalam hidup mereka. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sampai jumpa minggu depan di rumah Pastor Samuel Saputra. Tuhan Yesus memberkati.